Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Perpustakaan yang saya hormati, yang terhormat kepada jajaran pengurus perpustakaan dan Pasuruan, yang terhormat kepada seluruh dosen dan staf dan Pasuruan, dan tak terhormat kepada seluruh kasih. Marilah kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara sosialisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan di tahun 2023 ini bisa berjalan dengan lancar, tiada kerusakan. Videonya menitipkan salam kepada panjenengan semuanya. Untuk selanjutnya kami ingin menyampaikan atau melaporkan bahwasanya kegiatan hari ini yaitu sosialisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun 2023 ini berdasarkan anggaran yang ada di DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan minat baca atau literasi daripada karena di sini yang hadir adalah para mahasiswa yang mana di semuanya kepingin bekerja, ya? Alhamdulillah. Tapi tidak harus bekerja kepada orang. Bisa menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Kira-kira mau apa betul? Menciptakan lapangan pekerjaan tidak harus pergi ke luar negeri, di rumah tapi bisa punya toko. Sekarang itu kan kebanyakan gitu. Sama kuliah bisa punya toko. Kira-kira bisa? Bisa. Punya di HP kan begitu. Oke. Ada yang punya toko di HP? Banyak, alhamdulillah. Itu memang sekarang karena pemuda atau mahasiswa yang milenial, tidak harus bekerja di perusahaan, tapi punya toko di HP, bisa kerja dari rumah, bisa kerja. Mewakili Kabupaten Pasuruan, seandainya dipamerkan mungkin di Solo, di Semarang, itu tidak ngisi di sini. Dan apapun sudah diajari mandiri sejak dini. Mudah-mudahan panjenengan yang sudah jadi mahasiswa juga sudah bisa mandiri. Terkait dengan kegiatan perpustakaan,
di perpustakaan. Baik, terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan tahun 2023. Karena nanti ahlinya juga Jumat dan nanti perlu mungkin ada tanya jawab dari mahasiswa ya. Dan sebelum sosialisasi disampaikan, akan kami tutup dulu acara pada pagi hari ini. Nanti akan masuk dipandu dari Dinas Perpustakaan. Saya sebagai moderator disuruh mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hari peserta workshop hari ini, peserta sosialisasi hari ini. Sebelum kami tutup, doa adalah rangkaian acara yang terakhir pada pagi hari ini sebelum nanti dilanjutkan dengan sosialisasi, dan dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Masud. Kepada Bapak Masud disilahkan. Saya akhiri dengan sholatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelum kita menutup acara ini, kita akan berdoa semoga acara ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan apa yang kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwarta Allah bi nuri samsika wa qamarika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisri al-Fatihah. Tetap semangat, tetap smile. Mana semuanya? Alhamdulillah. Saya duduk karena ada pepatah mengatakan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Patah dulu. Kalau sekarang tidak ada kata duduk sama rendah, sama-sama berdiri, ya. Demikian. Adik-adik sekalian, Mas mahasiswi Dinas Sudarta, kami dari Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Kami bersama pustakawan juga, Pak Yusmianto Eben, ini ahli pustakawan juga ahli perpustakaan. Perlu kita sepakati bahwa di Indonesia ini amanat dari Perpusnas bahwa ada 3 hal yang perlu kita sikapi adik-adik sekalian. Untuk perpustakaan itu ada 1 untuk minat baca, kedua gemar membaca, dan ketiga adalah budaya membaca. Untuk di Indonesia Kabupaten Pasuruan sendiri di nomor berapa? Ada yang tahu? Budaya membaca. Ada yang tahu lagi? Ada belum ada yang tahu. Jadi untuk Indonesia sendiri masih ada di minat membaca. Perlu ketahui bahwa Indonesia menurut UNESCO di PBB bahwa Indonesia ini adalah nomor 60 dari 61 negara hanya di minat membaca. Nah, untuk itu amanah dari Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Pasuruan melalui Bapak dan Ibu di depan ini akan menyampaikan hal yang sangat penting. Karena amanah juga bahwa perguruan tinggi wajib mendirikan perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan, tapi harus disamakan dengan standar nasional pendidikan di Indonesia. Itu awal dari pada kegiatan pada pagi hari ini. Untuk yang lain berkenaan dengan program kegiatan, ada inklusi sosial, storytelling dan sebagainya akan disampaikan oleh pustakawan kita Pak Yusmianto Eben. Orangnya pakai kacamata, ada yang kenal? Ada sekalian? Ada yang kenal, pasti ada yang belum. Nanti dia bercerita banyak ya perbandingan negara Indonesia dengan negara Jepang.
Negara Jepang pun ke toilet bawa buku, kata Biden, ya di Jepang. Kalau di Indonesia masuk toilet bawa apa? HP, ya. Itu nanti yang disampaikan oleh Biden. Untuk itu kita berlama-lama dan sampaikan oleh Pak Biden berkenaan dengan perpustakaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Kasih aplaus dulu untuk Biden. Baik, terima kasih Pak Heru. Ya, jadi belum perkenalan ya dari Dinas Perpustakaan ya. Perkenalkan, di tengah-tengah ini Bunda kita yang paling cantik di antara kami bertiga. Ini Bunda Asing. Beliau kepala bidang perpustakaan. Jadi bidang perpustakaan yang memanage, mengelola dan mengejawentakan adalah beliau. Pak Heru ini penggerak kepemudaan, betul Pak Heru? Penggerak keolahragaan juga. Jadi beliau ini kalau berjalan dengan saya ke luar kota, itu pasti ada yang kenal. Saya dewi umum. Pak Dun mampir begini, Pak Dun mampir begini. Ini siapa Pak Heru? Koncoku, temennya banyak banget. Jadi ini literasi pertemanan Pak Heru. Iya. Kemudian saya sendiri Eben, panggilannya Eben. Pak panjangnya Yusniarto Eben. Ada yang tanya Eben? Pernah dengar nama Eben? Pernah ya? Terima kasih. Saya berdiri aja ya, Pak, mohon izin berdiri. Saya tidak biasa protokoler dan saya tidak biasa langsung to the point, ya. Betul? Baik, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memposisikan di mana ya? Di sini. Saya membelakangi nggak sopan. Ya. Ini ada yang menghadap ke sini, tengeng enggak kepalanya? Kalau tengeng dibalik saja kursinya, atau duduk di sini nggak apa-apa. Silakan, tidak apa-apa, bebas saja. Lebih enak seperti itu. Jadi kita tidak ada pembatas dan tidak ada dusta di antara kita. Baik, karena ini yang hadir adalah mahasiswa, mahasiswi, mahasiswa dan mahasiswi. Terus apa lagi? Salamnya juga harus anak muda. Maka tadi saya janjian sama Pak Heru. Pak Heru nanti kita nggak usah resmi-resmi, kita datang pakai jeep. Bukan karena tanpa maksud. Memang kami ingin membaur dengan kalian. Hai guys. Hai. Betul ya, itu salam merek 6 menit. Sebelah sini, hai guys. Hai. Salam literasi. Salam. Ini literasi ini kayaknya. Nah, seperti ini L literasi. Ya, nanti tempelkan di sini supaya kalian berliterasi terus. Ya, apa yang disampaikan Bu AC tadi tentang program, banyak program, sebetulnya banyak sekali program yang kita sudah lakukan, dan saya tadi juga sempat berdiskusi dengan beberapa teman-teman, ya, dan kebetulan apa yang kita didiskusikan, saya berpikir karena ini juga setengah mendadak ya Bu ya, Pak Eben nanti menyampaikan ini, oh oke. Jadi saya tadi nggak siap laptop, saya nggak siap, jadi saya mengirim UI di sini ya untuk menyediakan laptop sama itu, tapi materi insya Allah mungkin saya ada. Jadi apa yang disampaikan Bunda tadi tentang giat apapun itu kembali lagi kepada tujuan utama, rohnya perpustakaan itu apa sih? Ada yang tahu perpustakaan itu apa? Jam. Ruang membaca, gudang buku, informasi karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan sebagainya. Nggak ada yang salah. Dibilang gudang buku, nggak salah juga. Karena ada beberapa perpustakaan yang memang tidak dikelola dengan manajemen yang terstruktur. Tulis dan karya rekam kepada masyarakat tujuannya adalah untuk kesejahteraan. Ada hubungannya dengan transformasi perpustakaan berbasis kesejahteraan. Sejahteranya di mana Pak? Buku tidak menarik. Betul? Buku itu menarik nggak? Jawab
jawaban jujur Pak dosen, jawaban jujur. Ini PR bagi kita semua. Bagaimana supaya kita bisa menarik buku itu? Ini pertanyaan cobaan. Kritis mesti. Bagaimana kita bisa menarik buku itu? Ya tinggal ditarik. Ya. Ya nanti kita diskusi sedikit ya. Ini saya ingin mengulas sedikit tentang pertama kali yang kita usung dan sampai sekarang isu strategis keberadaan perpustakaan adalah peningkatan minat membaca. Apakah di sini yang hadir adik-adik di sini? Hai guys, apakah kalian sudah menjadikan membaca nafas hidup kalian? Kebiasaan kalian? Kebiasaan? Nafas hidup belum ya? Menjadi kebiasaan? Menjadi budaya apalagi? Ada ketertarikan kamu baca? Ini anak tugas? Ya. Ya? Membaca? Ya. Membaca mata uang. Mata uang bisa dibaca ya? Ya. Jadi itulah yang disampaikan oleh Pak Heru tadi. Menurut survei UNESCO kita itu dari 65 atau 62 negara disurvei oleh UNESCO, ternyata dari dulu 8 tahun yang lalu sampai sekarang kita masih menduduki urutan hebat, juara nomor 2 dari bawah setelah Venezuela. Bahkan yang paling baru setelah kita masih di bawah Singapura, Malaysia. Maka jangan heran kalau kita gampang dibodohi. Jangan heran kalau informasi yang beredar itu hoax. Betul? Sampai dulu aku kok informasi ini keluar, Pak Ebon ini wong hebat. Manusia menyenangkan, manusia gaplek ini, manusia macam-macam. Betul nggak? Itu dari sudut kalau filosofi Jawa sawang si nawang. Kita nggak ingin sawang si nawang. Jadi perpustakaan itu hadir untuk tidak mengajarkan kita nyawang percaya, tetapi nyawang kita analisa informasi itu seberapa akuratkah, seberapa bermanfaatkah untuk kita dan kemaslahatan. Jadi minat baca ini langsung kita mulai dari minat baca dulu. Karena tadi jujur tidak ada yang berminat membaca, betul? Ada ya? Siapa? Wah keren. Ini pasti ada informatika, betul? Karena ini informasi dan komunikasi, ya betul ya? Ilmu komunikasi. Saya bisa menebak dia. Kenapa? Bus ngobrol enggak? Tapi jujur ya Pak Ebon, ketika di kelas, ketika di sekolah SD, SMP misalkan, itu Pak Ebon bisa menentukan mana anak yang punya prestasi atau tidak. Satu kelas isi 30 anak, 2 kelas sama 30 anak. Masing-masing kelas gurunya tak ajak ke kelas, Bu, saya buktikan bahwa saya bisa menunjuk 3 anak yang punya prestasi. Dari apanya? Dari cara membaca. Kita kasih buku yang sesuai dengan usia mereka. Semuanya dapat buku. 2 menit pertama aman, 3 menit eker, betul ya? Eker saya 5 menit teman-teman buku bengajanya. Kadang-kadang gue mulai suka. Nah gitu ya. 6 menit sampai 7 menit kita bahas 8 menit sudah bosan mereka. Padahal bukunya bergambar. Karena tidak ada minat. Ya. Tetapi Bapak bisa menunjuk 1, 2, 3. Saya suruh maju. Saya suruh menilai teman-temannya. Nilainya berapa mereka? Oh itu selalu 9 ke atas. Lupa kok tahu cara dia membaca. Sejak pertama dia membaca buku, santai, perlahan, tapi meyakinkan.
koncone eker, dia cuma noleh, kembali lagi. Koncone teman-teman buku, dia noleh sudah selesai. Artinya apa? Ketika dia membaca itu menjadi sebuah kebutuhan dan budaya bagi dia dan kebiasaan tentunya, maka kualitasnya akan di atas grade yang lain. Walaupun mungkin secara ilmu tertentu dia dapat, tetapi dia pintar. Ya, sampai di sini paham? Aja takut dulu, nggak mari-mari. Oke, kita mulai dari fungsi utama tadi sudah kita sampaikan. Next, ini fungsi perpustakaan. Udah tahu fungsinya? Soalnya macam ini ya. Jadi perpustakaan itu menyediakan koleksi informasi tentang pengetahuan. Sumber pengetahuan ada di perpustakaan. Kemudian sebagai sarana pendidikan dan pengembangan pendidikan, sumbernya dari perpustakaan. Kemudian sebagai penelitian, ini kalian ya, universitas dicetak untuk riset, betul. Kalau SMP SMA dipersiapkan untuk riset. Maka tadi saya ketemu beberapa peneliti bilang komitmen Pak, saya nanti mau bikin buku, saya cukup tak doa no. Ya, ini tadi siapa namanya Lulu? Hai Lulu, kita kasih salam dulu. Hai Lulu. Kalian nangis saya tahu kalian nggak akan tertarik dengan sapaan-sapaan gitu ya. Kemudian hiburan. Loh, kok bisa perpustakaan jadi hiburan? Karena ada beberapa koleksi, ada beberapa spot yang memang menyenangkan. Misalkan ada buku-buku tentang novel, buku-buku tentang fiksi, buku-buku tentang anekdot dan sebagainya. Tahu anekdot? Pokoknya buku sih lucu-lucu ya. Yang sering bikin buku anekdot itu Gus Dur. Anekdotnya Gus Dur banyak banget, tapi berbobot. Guyonan tapi berbobot. Kemudian untuk pengembangan kepribadian dan karakter dan ujung-ujungnya menemukan sebuah visi, ininya disebut inklusi sosial tadi. Jadi dari semua di atas itu urutannya, kemudian dia akan menemukan sebuah nilai diri di dalam dirinya. Apa Pak buktinya nanti saya ceritakan. Kemudian setelah mendapatkan visi dari apa yang dia alami melalui membaca, maka sosial budaya akan terbentuk. Kalau sekarang itu isunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Supaya kita adil, ayo kita belajar. Apa hubungannya Pak yang nanti kita diskusi? Sorry ya, satu kalau biasa jadi penyanyi, jadi kalau kan data-data di sini. Ya, ini ada saraf literasinya sendiri. Kalau saya, nah ini baru ngomong. Membaca harus dimulai dari sekarang. Jangan pernah bilang, tadi sudah diskusi, Pak membaca itu membosankan karena A, B, C, D, alasannya banyak. Tetapi ayo kita gali. Kalau dulu, ya ini kita baca, kita ini diciptakan Tuhan sebagai makhluk apa? Sosial. Apakah kita diciptakan Tuhan untuk menjadi seorang juara? Tidak. Jangan bilang itu. Tuhan ingin kita menjadi juara. Betul. Ingat sejarah. Nah, kita ada di sini, Anda menjadi sekarang itu karena sejarah yang kalian alami dulu. Kok bisa? Ini pustakawan yang ngomong kok malam itu. Betul. Ingat dulu mulai bayi project. Masih ingat cara menangis dulu waktu bayi? Enggak ingat kan? Soalnya belum ingat. Ketika mendelok adik belajar apa lahir, dia nangisnya piye? Nadanya gimana? Semua bayi sama. Enggak ada yang nangis brok-brok atau nangis yang nadanya sama.
do mi do, kan gitu kan? Betul. Semua bayi nangisnya gitu. Artinya dia belajar untuk bertahan hidup. Kenapa bertahan hidup? Dia berusaha untuk merangsang paru-parunya dengan nada nangis sesuai dengan nafas. Betul. Walaupun Pak penutup bidang tapi ngerti ilmu tentang itu. Itu aja Anda sudah iya. Kalau aku menyerah, kalau aku tidak diciptakan menjadi seorang juara, maka aku akan mati waktu itu. Saya tidak berusaha untuk bernafas. Saya tidak spontan untuk nangis. Nangis itu cengar, itu nafas ya. Ya, nanti kalau sudah jadi ibu-ibu, dulu anaknya. Untuk takon anak, wih, aku kan tadi. Pak Ngaku Pak, kalau sama mahasiswa saya guyonan Pak. Nah sini hadirnya dosen, saya roto malu jahil ini. Enggak ya, sorry. Jadi ketika Anda sampai dengan ingatlah sejarah, maka ada pepatah mengatakan jangan melupakan sejarah, karena dari sejarah kalian jadi sekarang. Jasnya merah pas, merah buah, merah bata, jas merah bata lah. Ya, betul gak? Kalian jadi sekarang ini karena ada sejarah yang kalian alami dulu. Sejarah itu pembelajaran. Sejarah itu penuh dengan edukasi. Sehingga ketika kita ingat sesuatu, oh ya, biar bapakku tahu dangu itu nuturi atau bilang seperti ini. Ingat ketika dulu naik sepeda, piro kalian jatuh naik sepeda, nggak terhitung kan? Masuk gua benjut kabeh, tapi kalian bangkit untuk bisa, betul? Tapi pertanyaannya ketika kita menginjak usia remaja, maka ego itu muncul. Males wah aku gak mau tahu, aku kamu. Nah itu yang terjadi. Di sini Raben ini memotivasi kalian. Kenapa kita tidak mau membaca? Karena ego. Diajari kandang suka baca, ini kurang urusanmu, aku gak mau deh. Ya itu nanti ke belakang. Jadi ketika sekarang Anda mulai sekarang baca yang ringan-ringan, jangan yang berat-berat. Mau majalah, mau baca apa, sebagainya. Itu masa depan ada di genggaman kalian. Yakin itu. Kenapa Pak Ibu bisa yakin bahwa membaca itu membawa masa depan kalian lebih bagus? Karena itu perintah kitab apapun termasuk Al-Quran. Iqra. Baca. Dan itu bukan hanya sekedar bacalah. Tuhan itu menginginkan kita untuk baca. Nek gak baca, kowe gak paham, kowe gak ngerti. Kita tidak tahu pengalaman, kita tidak tahu hakikat. Nah, Iqra itu pengertiannya secara literal itu membaca, rasakan, resapi, analisis, pikirkan, dan lakukan. Itulah literasi. Jadi literasi yang sekarang digaungkan, literasi kampus, keluarga, sekolah, literasi masyarakat, itu sudah ada ketika kitab dijadikan. Betul. Itu literasi. Jadi literasi bukan hanya sekedar membaca, tetapi lakukan. Kalau kita mau melakukan, tapi kalau kita tidak memahami dulu, ya nggak mungkin. Itulah Iqra. Oke, mulai menggos. Bentar ini kopi ini guru jadi ngapain tunggu saya kuyap saja. Ya, membaca buku ini kalau di rumah adik-adik punya ponakan atau anak-anak kecil, ajarkan mereka, biasakan mereka, kenalkan mereka dengan buku dengan cara mendongeng. Itu langkah yang paling mudah. Pernah Pak Ebon itu ditanya seseorang guru kalau nggak salah eksak di SMA Grati waktu itu,
hamil. Pak, saya kepingin anak saya ini nanti suka membaca. Dia guru kan, beliau tahu manfaat membaca apa. Saya bilang, Bu, mulai sekarang panjenengan membacakan, usia kehamilannya sudah 3 ke atas, artinya syarat secara utuh sudah terbentuk. Ya, makanya kalau anak-anak kehamilan nanti waktu hamil sebelum 3 bulan ojo biaya, ojo konsumsi macam-macam. Kan saraf anak kita itu masih belum sempurna. Tapi ketika 3 bulan, 4 bulan itu mulai terbentuk, sudah mulai sempurna semua. Kemudian nanti kalau sudah masuk 7 bulan, ojo biaya mana? Kan 6-7 bulan itu resiko apapun air di situ prematur. Angka aman itu 7 bulan, 8 bulan ke atas. Walaupun juga ada sesuatu yang tidak aman. Artinya biaya itu yang over gitu loh. Kalau olahraga ini nggak apa-apa. Ya. Oke, Anda dapat membangun kecerdasan melalui membaca. Apa yang dibangun oleh kebiasaan kita membaca itu kayak gunung es ya. Ada di tahu gunung Krakatau. Terus kalau saya ngomong es ini di Eropa, di sini Krakatau aja. Krakatau itu di kayak pulau kan di tengah laut, tapi di dalam itu gede banget kan. Itu EQ, ya, emosional kita, imajinasi kita, kreativitas kita. Kalau IQ itu di sini, kecerdasan secara akademis. Kalau EQ, orang yang mampu untuk bertahan, orang yang mampu untuk maju itu memiliki EQ tinggi. Contoh, ada guyonan ini ketika kita ngobrol bersama. Dunia ini tidak akan ada teknologi kalau tidak ada orang gila. Maka sekarang kalau di hashtag YouTube orang gila mah bebas. Betul. Alright, saudara.